Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu kembali bersama saya, Ibu Yosefina Yani Ambon, SPD, dalam mata pelajaran Matematika kelas 8. Oke, saya harap saya bisa bertemu dengan adik-adik saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu pun. Saya minta untuk adik-adik, kita awali pertemuan kita kali ini dengan doa. Oke, doa dimulai. Saya berharap adik-adik bisa berdoa. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan menyajikan materi tentang pola bilangan pada bab 1. Pola bilangan. Oke. Ini materi pertama di kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran dari pemaparan materi ini yang pertama adalah peserta didik dapat menyebut beberapa bentuk pola dalam matematika. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan pola dari suatu masalah melalui barisan bilangan sederhana. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan pola susunan dan barisan gambar sederhana pada pola bilangan dari suatu masalah. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan pola pada suatu benda dari suatu masalah yang sederhana. Yang kelima, peserta didik dapat menyusun suatu dugaan atau kesimpulan dari pola yang teridentifikasi serta menentukan penyelesaian dari suatu masalah dengan menggunakan pola. Tujuan yang kelima ini dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangannya ya adik-adik ya. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama adalah pola barisan bilangan. Sebelum memulai ini, saya minta adik-adik untuk mengamati gambar yang saya sajikan di situ. Adik-adik juga bisa nanti untuk mengamati gambar-gambar yang ada di buku mata pelajaran adik-adik sendiri. Di situ disajikan beberapa gambar. Ada beberapa gambar yang disajikan. Yang pertama adalah gambar bendera. Bendera yang memuat angka 1 sampai dengan 10. Coba adik-adik perhatikan di situ. Kira-kira menurut adik-adik gambar ini membentuk apa ya, adik-adik? Oke, perhatikan. Pada gambar bendera ada dua latar yang diberikan. Yang pertama, angka dengan latar merah dan angka yang diberikan pada latar putih. Adik-adik perhatikan angka yang diberikan pada latar merah. Angka yang terbentuk adalah angka 0, 2, 4, 6, 8, 10. Angka ini tentu membentuk sebuah barisan bilangan. Barisan bilangan ini tentu membentuk sebuah pola bilangan. Pola bilangan apa yang dibentuk di dalam barisan bilangan? Angka berwarna merah ini tadi itu adalah pola bilangan. Kira-kira adik-adik tahu pola bilangan apa? Tentunya pola bilangan genap. Maka yang terbentuk itu adalah pola bilangan genap. 0, 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah bilangan genap. Nah, pada bilangan yang berlatar putih. Bilangan yang berlatar putih itu bilangan yang terbentuk adalah 1, 3, 5, 7, 9. Angka 1, 3, 5, 7, 9 juga merupakan sebuah barisan bilangan yang membentuk pola. Pola apa yang terbentuk di situ adalah pola bilangan apa adik-adik? Pola bilangan ganjil. Oke, itu untuk gambar yang pertama. Gambar yang berikut ada gambar segitiga, ada gambar segi 4, ada gambar segi 5, ada gambar segi 6. Gambar segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6 ini tentu membentuk sebuah barisan bilangan yang membentuk sebuah pola. Gambar ini membentuk pola. Pola yang terbentuk adalah pola segitiga, ada pola segi 4, ada pola segi 5, dan pola segi 6. Yang berikut ada gambar yang berikut itu adalah gambar sebuah ruas jalan. Di situ ada ruas jalan. Di kiri kanan ruas jalan ada rumah. Rumah ini diberi nomor berdasarkan pola. Coba perhatikan gambar rumah yang ada di kanan jalan. Setiap rumah diberi nomor dengan angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Oke, angka-angka ini tentu membentuk sebuah barisan bilangan yang membentuk sebuah pola. Kira-kira adik-adik pola yang terbentuk dari barisan bilangan ini adalah pola apa adik-adik? Sama halnya seperti pada bendera tadi, maka yang dibentuk adalah pola bilangan ganjil. Demikian pada ruas kiri jalan.
Ruas kiri jalan, bilangan yang terbentuk adalah, penomoran rumahnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, penomoran rumah ini juga membentuk sebuah barisan bilangan dengan sebuah pola. Pola apa yang terbentuk di situ adik-adik? Kira-kira adik-adik bisa menjawabnya dengan pola bilangan genap. Ada lagi gambar yang membentuk nokta titik. Tentu saja setiap noktanya itu membentuk sebuah pola bilangan. Silakan adik-adik pikirkan sendiri. Pola bilangan yang terbentuk dari nokta titik itu ada berapa? Nanti itu menjadi PR buat adik-adik ya. Nah, yang berikut ada gambar kelopak bunga. Ini yang sering kita jumpai hari-hari juga. Bahwa kelopak bunga itu juga membentuk pola bilangan. Setiap kelopak bunga itu membentuk pola bilangan. Pola bilangan apa yang terbentuk di dalam kelopak bunga itu adalah pola bilangan Fibonacci. Jadi sering disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Itu yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari gambar yang saya sajikan ini, kira-kira menurut adik-adik pola bilangan itu apa? Dari gambar yang saya sajikan ini, kira-kira menurut adik-adik pola bilangan itu apa? Nah, pola bilangan itu adalah urutan bilangan-bilangan tertentu yang membentuk suatu barisan bilangan. Jadi pola bilangan itu di dalamnya ada barisan bilangan dan barisan bilangan itu membentuk sebuah pola bilangan. Bilangan-bilangan yang ada di dalam barisan bilangan itu membentuk pola, sebuah pola tertentu. Nah, ada pun beberapa jenis pola bilangan. Yaitu di sini saya ambil ada beberapa jenis. Yang pertama pola bilangan ganjil seperti yang saya kasih contoh tadi. Selanjutnya ada pola bilangan genap, ada pola bilangan segitiga, ada pola bilangan persegi, pola bilangan Pascal, dan pola bilangan Fibonacci. Untuk pola bilangan Fibonacci itu seperti pada pola bilangan pada kelopak bunga. Itu contoh untuk pola bilangan Fibonacci. Oke, untuk lebih memahami materi ini, saya akan memberikan contoh soal. Ada beberapa contoh soal yang saya berikan. Adik-adik, silakan perhatikan contoh-contoh soal yang saya berikan. Perhatikan barisan bilangan berikut. Tentukan pola barisan dari bilangan tersebut dan rumusan suku ke N. Kemudian carilah dua suku berikutnya. Oke. Yang pertama ada bilangan 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Tugas kita tadi itu adalah menentukan rumusan suku ke N dari barisan bilangan ini dan tentukan dua suku berikutnya. Dua suku berikutnya itu bisa ditentukan ketika kita sudah menentukan pola bilangan ini. Menentukan rumusan suku ke N-nya. Coba perhatikan. Yang pertama yang saya tambahkan di sini adalah yang pertama. Kita tentukan dulu selisih atau yang sering disebut dengan beda. Nah, selisihnya itu adalah U2 dikurangi U1. Itu sama dengan 5 dikurangi 2. Itu sama dengan 3. Nah, ini selisihnya atau sering disimbol dengan B. Nah, perhatikan. U1-nya di sini adalah 2. Maka untuk menentukan U2-nya tentu saja angka 5 ini diperoleh dari 2 ini ditambah 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. U3 diperoleh dari mana? U2 ditambah 3. U2 ditambah 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. U4 diperoleh dari mana? U3 ditambah 3. U3-nya berapa? 8 tambah 3. 8 tambah 3 sama dengan 11. Oke. Maka untuk menentukan suku ke N-nya, UN sama dengan suku sebelumnya itu ditambah 3. Suku sebelumnya itu berarti UN min 1 tambah 3. Jadi rumusan suku ke N-nya nanti itu adalah UN min 1 tambah 3. Atau suku sebelumnya itu ditambah 3. Itu suku ke N. Nah, bagaimana kita menentukan suku kelima? Suku kelimanya diperoleh dari mana? Berarti suku kelima itu suku keempat tambah 3. Suku keempatnya di sini tadi berapa? 11.
U4 tambah 3, berarti 11 tambah 3. 11 tambah 3 sama dengan 14. Suku kelimanya 14. Suku keenamnya diperoleh dari mana? U5 ditambah 3. Berarti 14 tambah 3. 14 tambah 3 sama dengan 17. Jadi dua suku berikutnya itu adalah 14 dan 17. Rumusan suku KN-nya ini adalah UN-1 tambah 3. Selanjutnya di contoh yang berikut. Perhatikan pola bilangan yang berikut atau barisan bilangan berikut, maaf. Barisan bilangan berikut. Di situ ada bilangan 81, 27, 9, 3 dan seterusnya. Tugas kita yang pertama adalah mencari suku ke N. Suku ke N ini diperoleh dari mana? Suku ke N ini tentu kita pernah buat sebuah polanya. Polanya kita buat seperti apa? Sama seperti dengan materi yang sebelumnya, maka polanya kita buat seperti ini. Perhatikan. Di sini U1. U1 itu sama dengan 81. 81 ini diperoleh dari 3 pangkat 4. Ya toh? 3 pangkat 4 diperoleh dari mana? 3 pangkat 5 dikurangi 1. Sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. U2-nya 27. 27 diperoleh dari mana? 3 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 3. U3-nya diperoleh dari mana? U3 sama dengan 9. Itu diperoleh dari 3 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat 2. U4 sama dengan 3. Diperoleh dari 3 pangkat 5 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi untuk menentukan suku selanjutnya, pangkatnya itu tinggal dikurangkan. Dari start tadi dari 4, berarti habis 4, 3. Habis 3, 2. Habis 2, 1. Berarti untuk menentukan suku ke N-nya adalah rumusannya saya bisa buat seperti ini. UN itu sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi N. Jadi untuk menentukan suku kelimanya berarti 3 pangkat 5 dikurangi 5. 3 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 3 pangkat 0. Ingat bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Oke, itu suku kelima. Suku keenam. Kita cari suku keenam. Suku keenam sama dengan suku kelima 3 pangkat, maaf ya. 3 pangkat 5 dikurangi 6. Itu sama dengan 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 1 ini kita bawa ke dalam pangkat positif menjadi 1 per 3 pangkat 1. 1 per 3 pangkat 1 sama dengan 1 per 3. Nah, itu tadi pola yang dibentuk adalah UN sama dengan 3 pangkat 5 min N. Dua bilangan selanjutnya itu adalah 1 dan 1/3. Nah, dari contoh-contoh di atas, maka kita bisa merujuk ke contoh yang berikut. Contoh yang berikut ini kaitannya dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan. Oke, di situ ada soal. Silakan adik-adik membaca soalnya. Soal silakan adik-adik baca. Rusda mempunyai satu mesin fungsi yang mengolah masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi dasar aritmatika. Operasi dasar aritmatika itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Baik satu maupun kombinasi beberapa operasi. Berikut luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 sampai dengan 5. Untuk masukan ada angka 1 sampai dengan 5. Hasil dari angka 1 adalah 1. Angka 2 luarannya atau hasilnya itu 9. Angka 3 29. Angka 4 67. Dan angka 5 129. Pertanyaannya adalah tentukan luaran yang dihasilkan pada saat Anda masukkan bilangan 9. Kalau di kolom masukan ini saya masukkan angka 9, kira-kira hasil dari luarannya ini angka berapa? Itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus buat pola dari bilangan ini. Pola dari bilangan ini seperti apa untuk menentukan barisan bilangan pada suku yang kesekian, suku yang ke-9. Oke, untuk itu perhatikan tabel yang saya buat seperti ini. Di kolom masukan saya buat ada angka X, ada angka hasil. Saya buat X-nya pangkat 3 dengan pola yang terbentuk. Oke, untuk X-nya sama dengan 1. Perhatikan, untuk X sama dengan 1. 1 pangkat 3 adalah 1. 1 pangkat 3 adalah 1. Maka, kalau 1 pangkat 3 atau X pangkat 3 ini saya tambahkan dengan 0. 1 saya tambahkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Untuk X-nya sama dengan 2. X2 ini saya pangkatkan dengan 3, hasilnya sama dengan 8.
Nah, untuk mendapat hasil 9, maka 8 ini saya tambahkan dengan 1. Hasilnya sama dengan 9. Untuk X-nya sama dengan 3. 3 saya pangkatkan dengan 3, hasilnya 27. Maka 27 saya tambahkan dengan 2, hasilnya sama dengan 29. Demikian yang keempat. X-nya sama dengan 4, maka 4 saya pangkatkan 3 sama dengan 64. 64 saya tambahkan dengan 3 sama dengan 67. X-nya sama dengan 5. 5 saya pangkatkan dengan 3, hasilnya 125. 125 saya pangkatkan dengan 4, itu hasilnya sama dengan 129. Maka pola yang terbentuk di sini adalah kalau kita masukkan X-nya sama dengan X, suku yang ke X, maka X ini saya pangkatkan 3 ditambah X dikurangi 1, atau saya masukkan X-nya sama dengan N. Nah, N. Maka N ini saya pangkatkan dengan 3. Maka hasilnya adalah N pangkat 3. Ini saya buat. N pangkat 3 ditambah N min 1. N pangkat 3 ditambah N min 1. Maka pola yang terbentuk di situ adalah N pangkat 3 tambah N min 1. Ini rumusan pola yang terbentuk. Dengan demikian kita bisa menentukan suku yang ke-9. Kalau masukannya sama dengan 9, N-nya sama dengan 9, maka hasil yang diperoleh itu adalah 9 pangkat 3 atau N pangkat 3 ditambah N min 1. Berarti sama dengan 9 pangkat 3 ditambah 9 kurang 1. Sama dengan 9 pangkat 3 itu 729 ditambah 8. 729 tambah 8 maka 737. Jadi untuk masukan sama dengan 9, hasil yang diperoleh atau keluarannya itu sama dengan 737. Kira-kira seperti itu soal yang saya bahas hari ini. Saya harap supaya adik-adik memahaminya. Dan untuk selanjutnya saya berikan latihan soal. Jadi adik-adik saya minta untuk mengerjakan soal yang ada pada buku siswa penerbit Kemendikbud. Itu halaman 17, ayo berlatih 1.2 dan halaman 20, ayo berlatih 1.3. Oke, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya, pertemuan berikutnya. Saya ucapkan selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita bertemu di pertemuan berikutnya tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.